Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku dikasih ya teman-teman ya, dikasih barang oleh salah satu temanku ya. Seperti ini, barangnya polos dan cuman ada attention seperti ini aja teman-teman ya, seperti ini, yang dimana kalau kita buka ya, kalau aku buka, isinya adalah sebuah rangkaian elektronik yang mungkin bagi sebagian dari teman-teman ini tahulah ini rangkaian apa gitu ya, atau modul apa, atau ya pokoknya mungkin nggak semua ya, nggak semua dari teman-teman ini tahu ya. Ya, jadi temanku ini tuh memang dia sering bikin pesanan panel gitu ya, panel kelistrikan untuk apa namanya, yang namanya kandang peternakan ayam lah ya. Nggak harus ayam sih, bisa bebek kan juga bisa ya, bebek apa ya, kayak bebek pedaging gitu loh teman-teman, apa nyebutnya ya, bebek ya, itu kan ada ya. Nah ini kan sesuai gambarnya ada gambar ayam, pasti ini untuk peternakan ayam ya, yang nggak harus ayam, kembali lagi. Nah jadi ini ada tombol-tombolnya ya kan, nah, seperti pengontrol panas ya, mungkin ini pengontrol panas atau cuman buzzer aja. Terus di sini ada kipas untuk blowernya, terus di sini adalah untuk suhu dinginnya. Cuman ini mungkin dinginnya itu bukan dingin AC ya, pastinya itu cuman kelembapan udara di dalam kandang itu loh, mungkin ya. Nah ini seperti ini, dan ini bagian kontrolernya ya kan, intinya bagian pengontrolnya, terutama untuk kipas ya teman-teman, karena di sini tuh ada kayak keterangan fan 1, fan berapa gitu ya. Ini ada keterangan itu ya, ada tulisannya itu ya kan, ada yes rangkaian, intinya ini power supply-nya lah ya, power supply picunya gitu ya. Nah ini ada 2 unit teman-teman ya, dan ini tuh intinya salah satu, aku juga lupa tadi dia bilangnya yang mana gitu ya, antara ini dan ini itu ada yang mati teman-teman. Tapi setelah dicek sama temanku ini, untuk di bagian blok adaptornya ini dia ada tegangan. Nah di sini untuk keterangan output dari blok power supply-nya ini tertulis 12 volt 1,2 ampere ya, 1,2 ampere. Kalau dirinci ya, menurut ininya ya, itu 1250 miliampere ya, jadi tak singkat aja 1,2 ampere gitu ya. Nah ini nah kalau kita mengandalkan analisa sederhana atau basic ya, basic atau standarnya atau apalah ya, pokoknya teman-teman ya, menilai atau memeriksa rangkaian yang misalnya harusnya ada tegangan kok nggak ada tegangan gitu ya, itu kita bisa urut aja jalur dari sumber tegangannya ya. Itu secara basicnya aja ya teman-teman, secara dasar ilmu perbaikan elektronika gitu ya teman-teman ya. Jadi sumber tegangannya kan ini. Nah berdasarkan keterangan dari temanku ini, dia ada tegangan ya, mungkin ngeceknya dari bawah ya, ini ada solderannya mungkin. Nah cuman di sini itu dia tidak ada outputnya ya kan, ada 12 5 volt dan ground ya, ini test pointnya ini ya kan, yang digunakan nanti yang ini kan ke modul ini ya, nanti ditancap ke sini. Nah terus di sini mungkin buat auxiliary aja mungkin ya, untuk tambahan aja. Di sini kayak ada temp, hum ini mungkin humidity ya, atau ke ya humidity ya, atau apalah nyebutnya ya teman-teman, hum atau ham gitu ya. Nah ini out ya, pokoknya ini kayaknya ya auxiliary tambahan gitu aja.
Nah, di sini juga terdapat yang namanya rangkaian buck converter dengan IC 2576 ya. Nah, jadi agak berbeda dengan yang XL ya. Rangkaiannya berbeda. Ya, jadi di sini ada induktor sebagai output dan ini elko outputnya. Dan ini pastinya digunakan untuk meregulasi tegangan untuk 5 volt ya, karena di sini untuk blok power supply-nya di sini dia outputnya udah 12 ya. Jadi kita perlu yang namanya meregulasi tegangan 12 volt itu menjadi 5 volt. Dan ini mungkin berhubung karena bebannya juga cukup membutuhkan efisiensi yang tinggi, makanya di sini dia menggunakan buck converter ketimbang menggunakan IC step down teman-teman ya. Jadi mungkin seperti itu. Oke lah. Nah, untuk kasus seperti ini ya, kembali lagi ya, untuk kasus seperti ini kita urut aja tuh teman-teman ya. Ini sudah aku urut tipis-tipis ya kan. Nah, di sini ada jalur di tengahnya ini teman-teman, kelihatan ya itu. Itu ya, ini ya, itu pokoknya jalur yang kecil yang tengah itu kan tegangan positif ya teman-teman. Dan ini dia mengarah ke PS1 dan ini kayaknya seperti sikring ya teman-teman ya. Yang ini kayak ersan gitu, tapi bukan ersan ya, ini kayak sikring. Nah, terus di sini dia akan diarahkan menuju ke ini, ke jalur yang ini ya, yang ini maksudnya ini. Bentar teman-teman, bentar ya, ini aku pakai obeng yang baru ya buat nunjuk aja teman-teman ya, buat nunjuk aja. Bentar teman-teman, sabar ya, ini analisa kerusakan elektronik ya, analisa standar aja. Jadi kalau teman-teman udah mahir baca jalur, baca komponen gitu ya, ini sudah sangat gampang lah teman-teman mencobanya gitu ya. Nah, jadi dari sini ya, dari jalur ini, oke bentar ya, aku sambil ngepasin ya teman-teman ya, sambil lihat layar juga. Nah, ini ya, ini jalur ini nanti masuk ke sini dan keluar ke jalur ini. Mudah-mudahan kelihatan ya, jalur di sini ada jalur, ini ada dioda. Mungkin ini dioda damper ya teman-teman ya, mungkin ini dioda teman-teman ya, ini ya, ini dioda karena dia terpasangnya di jalur plus dengan min ya. Ini jalur yang paling lebar ini kan min ya, min atau 0 voltnya ini ya teman-teman, atau 0 voltnya ini. Jadi di sini kayaknya dia dioda damper aja ya, karena kalau tak lihat dari ininya dia dioda damper kayaknya. Nah, dia di sini akan terpecah teman-teman menjadi 2 jalur ya. Ini jalur pertama, berikutnya ini mengarah ke indikator lampu ya. Di sini ada LED teman-teman ya, ini yang aku tunjuk ini LED di sini untuk menunjukkan tegangan 12 volt, tegangan 12 volt dari sini dan tegangan 5 volt dari buck converter ya. Ini indikatornya di sini. Nah, untuk menyalakan 5 volt ini harus ada apanya lah gitulah, temanku bilangnya kayak gitu. Aku kurang nggak ngerti dan ya nggak ngerti dan apa ya, lupa juga teman-teman ya. Nah, ini ya, dia merambat ke jalur ini. Nah, ini elko ini ya teman-teman ya. Oke, elko ini kelihatan. Oke, ini jalurnya ya. Nah, ini nanti dia mengarah ke coil ini dan mungkin coil-coil yang lain, coil relaynya ya. Nah, ini, dan di sini kalau teman-teman perhatikan, karena PCB-nya ini adalah double layer ya. Kalau nggak ngerti double layer itu atas bawah ada jalurnya ya. Ini ada jalur, di atasnya juga ada jalur. Ini namanya PCB double layer ya. Yang dimaksud double layer itu ini. Ini buat teman-teman yang nggak ngerti loh ya. Kalau nggak yang ngerti ya ya udah gitu ya. Nah, di sini ada titik ya, titik, kelihatan nggak sih? Nah, ini ada titik ya, ini dekat relay ini ada titik. Nah, ini pastinya dia akan menyambung ke bagian bawah ya. Nah, ini jalur yang ini ya teman-teman ya, ini kelihatan ya ini. Nah, ini dia akan mengparalel apa namanya, relaynya teman-teman ya,
coil relaynya. Dan nanti untuk di bagian negatif relaynya dia akan diatur oleh transistor ini. Dan siapa yang memicu transistor ini adalah modulnya ini. Ya, modulnya ini. Nah, konsepnya ini sedikit info aja. Konsepnya si relay ini akan men-trigger mungkin semacam kontaktor atau semacamnya gitu ya. Jadi ini tuh cuman modul power supply dan controller ya, dan ini panelnya yang kontrol, ini yang IC gede ini ya yang kontrol. Makanya di sini dia menggunakan kabel yang banyak kan untuk memicu transistornya ini, dan transistornya ini akan menyalakan relaynya ini, dan relaynya ini akan menghantarkan atau menyuplai tegangan dari box power supply ini ke bebannya ini ya. Cuman ini bebannya nggak langsung ya, jadi tetap ada kayak kontaktor atau SSR gitu ya, solid state relay lah pokoknya teman-teman ya. Mungkin seperti itu, atau kontaktor biasa juga bisa ya. Harusnya sih SSR ya teman-teman ya, solid state relay ya. Nah seperti ini, dan dia akan mengarah ke suplai langsung yang sini untuk suplai 12 voltnya. Jadi dia dilangsungkan untuk suplai 5 voltnya dia akan melewati IC buck converternya ini dulu. Jadi ada rangkaian buck converternya dulu, dan dia sudah disetting keluarnya itu 5 volt teman-teman ya. Seperti itu cara kerja atau inti dari how it worknya rangkaian ini gitu ya teman-teman ya. Nah jadi normalnya kata temanku ya, karena ini ada dua dan tidak semuanya rusak, satunya buat contoh aja, contoh buat aku aja sebagai patokan, ini loh normalnya kayak gini gitu ya, maksudnya dari temanku ya. Nah jadi normalnya ini untuk suplai 12 voltnya ini saja yang nyala teman-teman ya, suplai 12 voltnya saja yang menyala, atau maksudnya ini LED 12 voltnya ini saja yang nyala, untuk 5 voltnya ini nggak nyala ya. Jadi harus ada trigger dari sini ya, dari modul ini, dan di modul ini juga terdapat buck converter juga ya, dengan IC yang sama. Nah seperti ini ya, rangkaiannya tetap sama, cuman nggak tahu itu dia di setting berapa volt gitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu intinya. Nah kita balik lagi ya, sekali lagi balik lagi ke keluhan awal ya. Jadi kalau 12 voltnya dia nggak keluar, 12 voltnya saja nggak keluar, umumnya atau logikanya power supply-nya ini mati, logikanya ya. Tapi menurut keterangan dari temanku, power supply-nya ini nyala. Cuman gampangnya ya, istilah gampangnya itu dia nggak nyampe ke sini, nggak sampai ke beban ya. Intinya seperti itu. Berarti kemungkinan di sini ada kendala di bagian sikringnya ini. Ada keterangan 12 volt 150F ya. Ini untuk di kode di PCB-nya itu adalah PS1 ya, PS1. Ya, bentuknya kayak ersan tapi bukan ersan ya. Ini kayak sikring aja gitu ya. Ya kayak sikring aja ya. Jadi kalau dia melebihi, misalnya tegangannya lebih dari 24 volt ya, mungkin dia putus ya teman-teman ya, kodenya di PCB-nya ini ya. Dan ini logika ini ya, analisa sederhananya lah ya teman-teman ya. Nah kalau memang ini itu terkendala ya tinggal diganti atau diakali gitu ya. Nah kalau di bagian kendalanya ini di bagian power supply-nya yang mati, berarti kita tinggal ganti bloknya ini aja mungkin, atau diakali dengan adaptor yang sekiranya memiliki kemampuan yang sama ya. Di toko elektro kan banyak ya adaptor 12 volt ya, mungkin 2 ampere bolehlah ya. Atau bisa saja kita bisa melihat sikringnya teman-teman ya. Ini ada 2 sikring, dan ini sikringnya ini berbeda ya. Untuk yang sini ya. Oke, aku ngelihat layar lagi teman-teman ya, takutnya ngeblur atau apa gitu ya. Yang sebelah sini ini untuk sikring ini, yang sebelah sini untuk sikring ini ya. Ini kan tetap dari sini ya, nyebutnya tetap bukan 12
Bentar. Oke. Ya harus, oh enggak sih teman-teman ya. Jadi oke. Jadi ini dia ini output dari relaynya ini bukan DC ya, tapi AC. Jadi dia diambilkan dari sini. Sorry, kurang teliti ya. Ini kalau tak lihat seperti itu. Ya mungkin benar apa yang aku katakan di awal ya. Aku juga kurang tahu ya, karena belum banyak yang aku teliti dari rangkaiannya ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat aja kondisi sikringnya gitu ya, untuk sikring adaptornya ini apakah dia putus atau ya masih nyambung gitu ya. Dan ini sikringnya dia kemampuannya kalau dilihat dari kapasitasnya harusnya sih nggak besar ya, nggak besar karena kapasitas ininya juga kecil teman-teman. Oke, dia sikringnya cuman 1 ampere teman-teman, dan dia masih nyambung. Ya ampun, jatuh. Udahlah, nanti tak cari lagi ya. Jadi sikringnya ini nyambung, masih nyambung ya. Jadi kemungkinan tegangan masuk nih sampai sini gitu kan. Nah, anggaplah ini nyambung, tegangan masuk ke sini tapi kok nggak keluar tegangan. Mungkin saja solderannya ini retak ya, atau modul ininya dia mungkin di bagian dalamnya, di bagian kakinya itu retak, itu mungkin ya. Tapi balik lagi ke keterangan dari temanku, jadi dia ini masih ada tegangan tapi nggak keluar ke bagian sini, bagian outputnya itu ya. Jadi mungkin ya PS1 ini tersangkanya, karena kalau PS1 ini mungkin terkendala misalnya ya, misalnya putus atau apa gitu kan, ya otomatis tegangan 12 volt 5 volt ya jelas nggak akan keluar gitu kan, gitu ya. Jadi ini kayak sikring pengaman buat blok ininya, blok adaptornya ini ya kan. Nah, seperti itu aja teman-teman ya. Ini ada kabel, ini grounding, bisa dipasang atau enggak gitu kan ya. Oke, segitu aja mungkin ya teman-teman ya. Ini aku hanya ngejelasin aja, karena kalau untuk hasil ataupun kerusakan lebih terincinya, memang untuk saat-saat ini memang aku lebih ini ya, lebih suka kalau diposting via short atau video pendek ya, video 1 menit. Jadi bisa saja video 1 menit atau video short yang aku upload itu ada hubungannya dengan video yang lebih panjang. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba muncul gitu kan di beranda teman-teman, terus lah ini orang perbaikinya gimana gitu kan, terus ini itu rangkaian apa, nah mungkin teman-teman bisa cek video yang lebih panjang tuh ya teman-teman. Untuk saat-saat ini kemungkinan tak bikin kayak gitu untuk saat-saat ini ya, karena lebih nyaman seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi ini aku lupa, ini kayaknya yang ini ya, yang nggak normal itu yang ini kayaknya. Terlihat dari nomor serinya ini seingatku ya, tapi ya coba aja ya teman-teman ya, coba aja ya. Ini aku cari tatakan yang tidak sifatnya isolator ya, karena ini ada tegangan listrik 220 volt ya. Jadi takutnya ada kendala-kendala apa gitu kan, ada yang nyangkut gitu ya, kita kan nggak tahu. Gini aja mungkin ya, ini buku elektronika jadul teman-teman, masih tak simpan. Oke, mudah-mudahan yang benar ya. Ini kabelnya ini itu dari temanku ya, seperti ini teman-teman ya. Ini tak matikan lampunya. Nah teman-teman bisa lihat ya, dia ada nyala 12 volt dan 5 volt, dia nyala semua. Ini lampu hijau ini loh teman-teman ya, ini ya. Nah ini berarti yang normal ya, ini yang rusak. Oke teman-teman ya, jadi kurang lebihnya kayak gitu ya. Nah, mungkin segini aja untuk video kali ini. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, see ya teman-teman ya, ketemu lagi di lain video.